sudah dikenal dengan tiga aliran politik yang mewarnai berbagai organisasi pergerakan pada zaman itu sendiri. Ya, tepat ya. Nasakom itu merupakan akronim atau singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Menurut kelompok 2, apakah dari suatu statement Nasakom itu bertentangan nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya tidak, Pak. Karena tidak ya? Karena di Nasakom terdapat nilai-nilai Pancasila yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Oh iya, komunis masuk nilai-nilai Pancasila juga? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, jadi di antara Nasakom itu sebenarnya ada hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu sebenarnya tidak dapat dilanjutkan ya, seperti komunis itu. Karena hal yang membuat bertentangan kalau di komunis itu ada hak asasi manusia yang diabaikan. Kalau negara kita kan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian komunisme itu menolak suatu nasionalisme. Nah, tentu dia malah saling bertentangan ya. Padahal katanya digabung, kata-kata tadi itu digabung, diakronimkan menjadi Nasakom. Nah, kemudian berkaitan tentang demokrasinya, segala keputusan itu kebanyakan diambil oleh tangan partainya. Beda banget kan sama negara kita yang banyak harusnya dilakukan secara musyawarah mufakat. Kemudian ada lagi adanya dominansi partai. Nah, kalau sekarang partai kita kebanyakan, tetapi merujuk pada suatu kelompok sebenarnya. Itu beberapa poin sebenarnya masih ada poin-poin komunisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemudian ada lagi komunisme itu dia saya mencatat beberapa juga ini tidak ada perbedaan pendapat. Jadi sama semua kalau untuk komunisme ngikut semua. Sedangkan kalau di negara kita yang masih demokrasi ini sudah diatur juga dijamin juga oleh Undang-Undang Pasal 28 bahwa menyalurkan aspirasi itu sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, kemudian kalau komunisme itu mengarah pada suatu kepentingan gitu ya. Nah, jadi tentunya berkaitan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, komunisnya inilah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu ya mungkin ya tambahan dari saya. Barangkali ada hal-hal yang masih belum terjelaskan. Kemudian ada lagi tadi local wisdom. Apa itu local wisdom? Jadi lihat tadi slide-nya, kelompok 2, local wisdom itu apa? Local wisdom. Baik, mungkin saya menjawabnya. Iya, silakan. Jadi local wisdom itu kehidupan yang berkembang di tengah masyarakat yang dimana masyarakatnya itu merasakan manfaatnya. Kemudian digantikan oleh nilai-nilai yang dianggap lebih baik. Ya, mungkin segitu saja sepengetahuan saya. Ya, local wisdom. Kalau bahasa Indonesianya apa local wisdom itu? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal ya. Jadi menyangkut tentang budaya sebenarnya. Budaya. Jadi budaya itu ada yang terus dilestarikan, kemudian ada yang sebenarnya nggak perlu dilestarikan. Nah, yang nggak perlu dilestarikan itu apabila bertentangan dengan suatu undang-undang. Contohnya ada budaya yang mungkin dari suatu adat itu membunuh hewan-hewan langka. Nah, sebenarnya kan itu sangat bertentangan dengan undang-undang ya, di mana kalau undang-undang itu adalah
menyayangi hewan serta melestarikan hewan-hewan yang akan punah. Nah, tentu budaya-budaya yang semacam itu perlu kita terus lakukan komunikasi dengan pihak-pihak adat tertentu. Lalu ada budaya yang terus coba dilestarikan secara baik, misalkan ia memupuk suatu kebersamaan, rasa persatuan, gotong royong, kemudian saling toleransi. Nah, maka itu adalah hal-hal yang sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu perlu terus dilestarikan. Di daerah kita ini sebenarnya beragam juga budaya-budayanya, bahkan yang kelihatannya cukup rutin dulu itu dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Erau itu ya, itu banyak sekali budaya dimunculkan, bahkan sekarang berkembang hingga ke tingkat internasional. Tujuannya adalah selain memupuk rasa persatuan daerah itu sendiri, tetapi juga memupuk rasa persatuan antar berbagai negara. Berkembang waktu itu diundang beberapa negara-negara yang memunculkan tarian-tarian daerah negaranya masing-masing gitu ya. Nah, itu masih hal-hal yang positif, tetapi kalau merujuk pada hal-hal yang cenderung negatif, nah itulah yang perlu kita komunikasikan. Tentunya kita sebagai orang yang memiliki background pendidikan, calon pendidik, kemudian calon agen perubahan, harus banyak menggali informasi-informasi yang bertentangan dengan undang-undang maupun kemaslahatan umat ya. Saya pernah membaca suatu artikel, tapi itu perlu dikaji juga sebenarnya apakah benar atau salahnya. Cuman kadang harus menjadi hati-hati juga ketika nanti menjalankan suatu program entah penelitian ataupun KKN yang berada di domisili minoritas ya. Tentu minoritas itu berbeda keyakinan dengan kita. Di situ mungkin ada hal-hal yang diharamkan, bagaimana kita bisa saling toleransi yang berhati-hati. Bagaimanapun kita berkaitan dengan mengkonsumsi babi itu hal yang diharamkan. Nah, oleh karena itu harus bisa banyak mengkomunikasikan agar bisa terhindar, bukan malah ikut mencoba ya. Nah, seperti itu. Takutnya penasaran, rasanya katanya lebih gurih, nah, tapi tetap nggak benar ya. Ya barangkali itu buat teman-teman mahasiswa yang lain dulu, saya berikan kesempatan. Adakah pertanyaan? Satu atau dua sebelum kita tutup. Nanti begini, ya sebentar dulu. Nanti untuk kelompok 3-nya berikan pendapat tentang penampilan kelompok 2 di grup WhatsApp ya, tulis komentar begitu. Nanti kelompok 2 juga mengomentari kelompok 1 tadi. Nanti kelompok 1 rasanya karena masih kurang, mungkin kita ambil waktu lain lagi nih untuk memperbaikinya, karena harus diperbaikin seperti itu ya. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Saya, Pak. Iya, silakan. Atas nama siapa? Nama saya Husnul Khotimah. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan Husnul. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Weltanschauung Philosophic Grundslag. Terima kasih. Baik, terima kasih Husnul atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Tri Wulandari. Kepada Tri Wulandari, dipersilahkan. Oke. Tadi pertanyaannya oleh Mbak Husnul Khotimah, jelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai Weltanschauung Philosophic Grundslag.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groundslack berarti nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai Weltanschauung berarti nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia. Oke, itu aja. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Apakah bisa diterima kepada Mbak Husnul Khotimah? Boleh tahu itu bahasa apa ya? Kepada Triwulandari, dipersilakan untuk menjawabnya. Baiklah, itu tuh bahasa Jerman. Ya, bahasa Jerman. Mbak Uloh. Ya, baik, terima kasih. Iya. Oke, baik. Kami tutup presentasi pada hari ini. Dengan kesimpulan, Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dalam berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan sejak saat itu pula. Nilai-nilai kehidupan kepemerintahan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak pada sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan sudah seharusnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Untuk teman-teman atau Bapak, apabila ingin memberikan kritik dan saran kepada kami, dipersilahkan. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya aturkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi alur diskusi presentasi kita dalam perkuliahan seperti ini ya. Jadi biasanya nanti saya menyampaikan dulu tambahan materi, baru kalian yang presentasi, baru kita diskusi, baru nanti saya nambahkan lagi seperti itu. Oke, jadi tadi ada istilah Weltanschauung dengan filosofi Groundslack gitu ya. Ya, itu dua bahasa yang sebenarnya dari dua negara. Filosofi Groundslack itu nggak pakai op ya. Filosofi Groundslack itu dari Netherlands atau Belanda, dan Weltanschauung dari Jerman, yang merupakan sebenarnya buat pandangan hidup. Jadi Pancasila tadi juga dikatakan sebagai
bagaimana untuk tatanan dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Seperti itu. Jadi wajar zaman dahulu itu banyak bahasa-bahasa luar dipakai, tujuannya adalah untuk menambah kewibawaan suatu negara ya, supaya juga menjadi perhatian bagi bangsa-bangsa di luar. Ya, barangkali pertemuan kita sampai di sini dulu. Kemudian nanti saya minta tolong komentarnya tadi ya. Kelompok kedua, komentari kelompok 1, kelompok 3, komentari kelompok 2 di grup WhatsApp saja. Oke, dipersiapkan dengan baik buat kelompok ketiga. Nanti untuk pekan depan, insya Allah waktunya akan seperti ini ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan ada masih keterbatasan seperti ini tidak menyurutkan kita ataupun juga putus asa dalam belajar, tetapi terus membuat kita semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita segera juga bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di kampus ya, karena kemungkinan juga nanti entah setelah ujian tengah semester ini atau beberapa pertemuan ke depan itu akan dilaksanakan tatap muka secara terbatas. Jadi para mahasiswa juga mungkin bisa memantau informasi di kampus serta bisa mempersiapkannya secara baik. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.